Soal kerahasiaan data pertahanan keamanan sebuah negara termasuk Indonesia disebut menjadi sebuah rahasia. Sehingga kemudian tidak bisa dengan semudah itu, segampang itu dibuka ke hadapan publik. Termasuk juga tidak bisa disajikan angka-angkanya, data-datanya sebagai bahan pada saat debat Capres Minggu malam lalu berlangsung. Itu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat kemudian ditanya menjawab ataupun juga saat diajak beradu data oleh para rivalnya calon presiden nomor urut 1 dan juga 3 Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Tadi juga dalam keterangan sudah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo tidak seperti kota kelontong sehingga tidak bisa gampang dibuka, ini betul-betul terkait dengan kerahasiaan kekuatan sebuah negara. Benarkah demikian? Sejauh mana sebenarnya data mengenai Hankam ini disebut rahasia dan juga data-data yang mana saja yang bisa tergolong sebagai data rahasia? Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini dan juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para juru bicara masing-masing calon presiden. Sudah hadir bersama saya Bang Ciko Hakim yang juga merupakan juru bicara dari pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciko, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga selaku pengamat militer dari imparsial dan juga akan nanti menjelaskan sebenarnya bagaimana kerahasiaan sebuah data Hankam negara. Sudah hadir bersama saya juga Mas Al Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Al. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga ada juru bicara dari dua pasangan lainnya yang bergabung walaupun tidak hadir langsung, tapi tentunya tidak mengurangi esensi perbincangan kita. Yang hadir mewakili dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, yaitu Pak Jazilul Fawait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, selamat malam Pak Ciko dan Pak Al Araf. Baik. Malam Kiai. Ya, dan juga juru bicara dari pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir bersama kita Bang Bobi Aditya Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bobi. Waalaikumsalam. Mbak Baik. Putri, Om Jazilul, Mas Aaf, Mas Ciko. Siap, Om Bob. Ya, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Jadi mungkin saya akan langsung saja minta pandangan dari juru bicara nomor 1 dan 3 mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo atau Pak Presiden bahwa memang ini rahasia negara tidak bisa dibuka seperti toko kelontong begitu Bang Ciko. Saya setuju sekali bahwa data pertahanan memang tidak seharusnya semua bisa dibuka ke publik, ya kan? Apalagi bisa didengar oleh negara tetangga dan lain-lain demi keamanan negara dan pertahanan kita. Tetapi tentunya banyak sekali data-data yang bisa dibuka dan harus bisa dibuka. Kalau enggak dalam topik debat KPU seharusnya ditiadakan, ya kan. Intinya kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan lebih hal-hal yang sifatnya cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan yang sangat normatif, sesuatu yang bukan hal yang baru gitu, bahwa kita ingin pertahanan kita kuat, kita ingin menjadi pemain yang sentral di dunia internasional dan lain, dan memerlukan pertahanan kuat. Tapi pertahanan kuat seperti apa? Ya kan, kita bisa menyampaikan kalau memang Pak Prabowo itu menguasai data dan dia bisa memilah-milah tentunya mana yang sensitif, mana yang tidak sensitif. Masalahnya dan dia selalu komplain dengan waktu yang begitu singkat. Tapi kan kita lihat nanti, Bobi nanti bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat begitu banyak data. Ya. Ini artinya apa? Pak Prabowo itu tidak siap menghadapi debat dan ini kembali lagi dijawab dengan kata-kata rahasia gitu. Jadi menurut Bang Ciko rahasia hanya sekedar alasan, sekedar berdalih begitu? Betul, karena sebenarnya ada hal-hal seperti yang apa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar sama sekali tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Pak Ganjar hanya menyampaikan dia memiliki data tentang indeks-indeks pertahanan maupun keamanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset internasional tentang Indonesia. Nah, kan tinggal dijawab oleh Pak Prabowo, oh tidak betul itu, datanya salah, yang benar adalah, ya kan, entah mau dia dapat data itu dari mana, lembaga risetnya Muhammad Kodari kayak Hasan Nasbi kayak itu terserah, tapi intinya dia tidak sama sekali tidak menjawab apa, dan itu bukan rahasia, karena data-data riset itu kan terbuka, ada di mana-mana. Nah itu artinya Pak Prabowo tidak siap, satu tidak siap untuk tampil debat, tapi juga kami mengkhawatirkan bahwa beliau juga tidak menganggap terlalu serius jabatan dia sebagai Menteri Pertahanan, karena ini sesuatu hal yang memang harus hari-harinya dia siap memfeeding dirinya untuk mengetahui posisi Indonesia di mana di mata internasional, ya kan, posisi keamanan kita bagaimana, pertahanan kita seperti apa. Nah ini yang kita lihat kemarin di debat. Baik.
Bang Bobi, bagaimana Bang Bobi mendengar tanggapan dari Bang Ciko? Jadi memang sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Ganjar itu masih dalam koridor yang bisa dibuka ke dalam atau juga informasi kepada publik gitu. Ini hanya masalah persiapan Prabowo kurang, kemudian juga Pak Prabowo disebut Bang Ciko tadi sepertinya menganggap enteng, ngeremeh jabatannya sebagai seorang Menhan, Bang Bobi. Ya, terima kasih Mbak Putri. Itu mungkin yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi karena beliau ini sangat memahami mengenai pertahanan, sedangkan yang disampaikan itu adalah ya kalau kita bisa mengatakan ngawurnya tuh paripurna ya. Karena kan itu kalau kan beda ada antara yang ditanyakan Pak Amin, Pak Anies dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu memulai dengan indeks-indeks yang ngawur. Misalkan GPI, memang betul kalau GPI itu adalah mengukur military capability. Tapi beda GPI-nya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu Global Peace Index. Sedangkan kalau untuk mengukur firepower itu Global Power Index. Yang dari 2021 sampai 2023 itu kita makin naik. Nah inilah yang framing dari awal, mulai GPI-nya yang salah, lantas dari LOWI-nya, lantas dari BICC-nya, masuklah di dalam MEF. Nah, sebenarnya MEF itu adalah planning berdasarkan spending budget. Tetapi kekuatan militeri itu, military capability, daya pukul, daya power, itu kan dari GPI. Baik. Itulah yang disampaikan. Kalau misalkan mau dijawab, ini kan kita tahu framingnya, beliau tahu ini pasti menganggap bahwa military capability rendah. Padahal yang disampaikan dari awalnya itu ngawurnya sudah Baik. Pol. Bang Bobi, mungkin saya berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Anies. Beda, itu beda. Kalau Pak Anies kan mengatakan misalkan rumah itu rumah dinas tentara separuh. Nah, di dalam military secrecy itu sebenarnya sudah dimasukkan di Indonesianya itu dalam Undang-Undang KIP di pasal 17 itu ada 7 macam. Tetapi secara general mungkin bisa dicek aja, ini banyak literaturnya lah. Military secrecy itu sebenarnya 3 hal yang utama, yaitu adalah weapon design and build, lantas itu adalah taktik, concealment, sama placement. Nah, yang ketiga adalah military plans-nya. Nah, ini sama di dalam pasal KIP tersebut. Intinya, secrecy itu diperlukan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Baik. Untuk tidak bisa digunakan untuk sebagai propaganda. Nah, kalau misalkan disampaikan rumah ini walaupun itu salah, tetapi kalau itu dijawab itu akan menunjukkan bahwa seolah-olah tentara kita lemah. Sangat berbahaya kalau menyampaikan, memberikan sinyal kepada publik bahwa militer ini lemah. Baik, kalau militer kita lemah, publik menyaksikan, lantas nanti bagi luar negeri, itulah yang sangat berbahaya, dan apalagi dengan informasi dan data yang ngawurnya itu tadi, paripurna ngawurnya. Oke, baik. Kalau masalah yang ditanyakan juga atau disinggung juga oleh Pak Anies mengenai pembelian alutsista yang kemudian disebut sebagai alutsista bekas dan sebagainya, itu juga termasuk data yang rahasia, Bang Bobi, begitu? Tidak boleh dibuka kepada umum? Betul, jadi begini, kan tadi saya sampaikan, yang rahasia itu weapon design build-nya. Kalau anggaran tidak rahasia. Anggaran itu mulai dibuat dari Bappenas, masuk dalam Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN itu sampai satuan 3 ada, beli pesawat X. Tetapi dalam design build-nya, tentu itu rahasia. Misalkan kapal ini pesawatnya apa, trigger sistemnya ini, weaponry sistemnya ini, radar sistemnya ini. Itu jelas termasuk bagian dari 7 yang ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17 tersebut. Tetapi kalau dalam konteks anggaran itu tidak ada yang rahasia, transparan. Setelah selesainya juga diaudit oleh BPK. Laporannya masuk di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya. Baik. Nah, makanya jadi kan terminologinya ini kan ibaratnya emang sengaja untuk di-framing untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang disampaikan oleh mereka itu adalah ini ada lemah, termasuk soal cyber. Kalau soal cyber ke depan, memang itu adalah masuk dalam misi visi Pak Prabowo. Tapi kalau dikatakan bagaimana kekacauan keamanan cyber tahun sebelumnya, ya bukan tupoksinya Kemenhan. Oke, baik. Baik, Pak Jazilul, pertanyaan yang disampaikan Pak Anies disebut ini cenderung untuk bisa membuka rahasia negara, menunjukkan bahwa tentara lemah dan sebagainya, termasuk juga membuka mengenai pembelian alutsista, Pak Jazilul. Ya, selama debat kemarin memang rakyat melihat fakta memang Pak Prabowo memang kurang persiapan dan tidak mampu menjawab berdasarkan data-data
sehingga berlindung di balik kerahasiaan negara yang tidak ada satupun yang di situ pertanyaan menuju pada kerahasiaan negara. Justru itu yang harus diungkap. Maka Pak Prabowo selama debat ini banyak berlindung pada statement rahasia negara untuk menutupi kegagalannya dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan di Kementerian Pertahanan. Contohnya, misalkan mestinya menjadi forum untuk mengklarifikasi, mestinya ya, karena Pak Anies tanya tentang adanya middleman, tentang adanya orang dalam pengadaan alutsista di Kemenhan RI yang indikasi keterlibatan disebut tuh PT Teknologi Militer Indonesia, PT Indonesia Defense and Security. Loh, malah Pak Anies jawabnya di luar substansi itu. Jadi justru kebijakan itu juga harus diklarifikasi karena ini apa, uang rakyat. Kalau Pak Ganjar tanya tentang minimum essential force, itu kan uang rakyat juga. Nggak ada yang tanya soal jenis apa, merek apa. Yang ditanya kenapa kok bekas. Ya kan? Dan bisa digunakan atau tidak. Kenapa ada kontrak-kontrak yang diputus. Mestinya debat kemarin ini menjadi ajang klarifikasi. Bukan ajang menutup kelemahan dan kegagalan atas nama rahasia negara. Tuh, baca tuh Undang-Undang KIP, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada memang yang tidak bisa dibuka. Baik. Tapi tidak ada satupun pertanyaan dari 03 maupun 01 yang masuk dalam kategori itu. Dan Baik. sampai hari ini perlu diketahui bahwa Undang-Undang Rahasia Negara itu belum selesai. Belum ada. Yang ada itu Undang-Undang KIP. Oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan, anggaran yang sedemikian besar dikelola, Ya. terbuka saja. Baik, Pak Jazilul. Kalau ada orang dalam yang bermain, ya buka aja. Kenapa? Kan Pak Prabowo sudah mengorbankan dirinya menjadi patriot. Jawab aja nggak berani. Baik, Pak Jazilul. Ya. Nah, disinilah yang menurut saya aneh ketika Pak Jokowi juga turun tangan. Nah, saya mungkin hentikan sampai di situ. Kelontong lah, ini itu menurunkan derajat presiden menjadi tim sukses seperti saya ini. Oke, kita hentikan sampai di situ dulu. Kita akan jeda sejenak. Ya. Nanti Bang Bobi silakan diberikan tanggapan karena kalau Pak Jazilul mengatakan harusnya ini sebagai tempat, sebagai arena Pak Prabowo untuk bisa klarifikasi kebijakannya. Mas Al nanti juga akan jelaskan kepada kita apakah memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para rival dari Pak Prabowo ini memang menyinggung, memang masuk ke dalam kategori rahasia negara mengenai Hankam. Sesaat lagi. Debatnya memang berlangsung pada minggu malam lalu, tapi cerita-cerita mengenai debat tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini. Perbincangan masyarakat mengenai bagaimana performa masing-masing capres juga masih terus menjadi pembahasan hangat, termasuk soal kerahasiaan data-data pertahanan keamanan negara yang kemudian dijadikan salah satu argumentasi oleh Prabowo Subianto tidak membuka angka-angka tersebut pada saat debat capres. Mas Al Araf, sebenarnya seperti apa data-data Hankam ini yang tergolong rahasia ini yang seperti apa? Apakah memang seperti dikatakan oleh Mas Bobi tadi, kemudian juga apakah yang ditanyakan oleh Pak Anies, Pak Ganjar ini juga termasuk dalam rahasia negara yang tidak bisa dibuka sembarangan? Ya, pada dasarnya aspek pertahanan itu merupakan public goods, ya, barang publik. Sehingga masyarakat harus mengetahui apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pertahanan. Kenapa? Karena pada dasarnya penyelenggaraan pertahanan menggunakan pajak rakyat melalui APBN. Jadi wajar jika warga negara harus mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan debat kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar atau juga Pak Anies terkait dengan sektor pertahanan tidak ada yang masuk dalam kategori rahasia negara. Sehingga dia bisa masuk dalam kategori informasi yang harus dibuka oleh Pak Prabowo kepada publik. Saya misalkan kita bisa mengatur kerahasiaan itu dalam pasal 17C Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi informasi yang dikecualikan untuk dibuat publik meliputi bidang pertahanan keamanan, meliputi strategi, taktik, operasi intelijen. Lalu kemudian beberapa lain tadi Mas Bobi menyampaikan desain web system dan lain sebagainya.
itu masuk kategori. Tapi kan pertanyaannya Pak Anies dan Pak Ganjar tidak menanyakan tentang hal itu. Pak Anies menanyakan tentang keterlibatan broker PT TMI ya dalam konteks alutsista. Itu sesuatu yang penting dan sangat penting. Harus dijawab, bukan Pak Prabowo berlari dengan kerahasiaan. Apakah benar ada keterlibatan broker dalam permainan di alutsista? Kenapa Mbak? Karena ini bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia sebenarnya di publik, bahwa dugaan-dugaan penyimpangan dalam permainan alutsista melibatkan banyak pihak gitu ya. Oleh karena itu pertanyaan Pak Anies itu menurut saya poin plus. Mengangkat sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan supaya apa? Supaya kita memiliki alutsista yang transparan dan akuntabel, supaya kita memiliki alutsista kuat. Kalau kita masih bermain dengan alutsista, ada pihak ketiga, kita akan memiliki kondisi alutsista yang under spec, di bawah standar. Akhirnya kondisi alutsista jatuh seperti beberapa kasus ya, baik pesawat, kapal dan lain sebagainya. Kasihan prajurit dong, sudah bekerja berlatih tapi dikasih alutsista yang di bawah under spec karena permainan-permainan pihak ketiga. Jadi pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipertanyakan. Saya justru senang dengan hal itu. Pada sisi lain pertanyaan Pak Ganjar juga sangat baik tentang indeks. Indeks yang dipertanyakan tadi itu, mengapa Pak Prabowo indeksnya kok turun nih menurut data-data internasional? Bagaimana, kenapa seperti ini? Kalau Pak Prabowo merasa bahwa indeks itu salah, jawab saja, menurut data saya dari Kementerian Pertahanan nggak seperti itu. Saya sudah menjalankan program MMF seperti ini. Tapi realisasinya begini-begini. Sayangnya tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada beban di Pak Prabowo debat tadi malam. Selaku Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sampai sekarang belum membuat apa yang disebut dengan Defense White Paper atau buku putih pertahanan. Itu yang menjadi guidelines, panduan untuk melihat arah kebijakan, orientasi pertahanan. Nah akhirnya Pak Prabowo dalam presentasi kemarin bingung karena dia tidak memiliki basis perencanaan selama 4 tahun ini untuk membangun apa. Memang ada, pasti dia buat kebijakan postur pertahanan, kebijakan strategis. Tapi Defense White Paper ini menjadi penting. Terakhir dibuat oleh Pak Rian Mirsad 2015. Mungkin itu saya tahan soal sampai, pokoknya Mbak. Iya, saya tahan sampai di situ dulu. Di poin-poin itu langsung saja Bang Bobi bisa diberikan pandangan dan juga tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Al tadi, Bang Bobi. Iya betul, utamanya kalau jawab pertanyaannya itu objektif tentu perlu dijawab dengan baik. Tetapi kan pertanyaannya itu sangat spekulatif yang saya rasa memang tidak perlu dijawab. Seperti soal orang dalam. Orang dalam itu yang mana? Misalkan yang dibilang PT TMI atau apa? Salahnya apa? Memang sudah ada masuk pelanggaran hukumnya di mana? Apakah dalam pemeriksaan dalam pertanggungjawaban APBN itu dia memang sudah pernah mendapatkan kontrak award dari Kemhan. Nah, itu kan adalah hal-hal spekulatif yang ini dalam teknik retorika itu akan istilahnya akan menstigmakan bahwa ada seolah-olah terjadi sesuatu padahal hal yang belum terjadi. Nah, ini yang saya rasa memang tidak perlu dijawab hal-hal seperti itu karena pun misalkan ada suatu misalkan disebutkan siapa yang melakukan pembelian, procurement proses di dalam di dalam industri pertahanan itu memang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan langsung karena itu termasuk dalam military plan dan termasuk di dalam lingkup pasal 17 ayat C tersebut. Nah, hal-hal yang spekulatif seperti itu saya rasa memang tidak pantas untuk dijawab. Dan yang tadi dikatakan soal Pak Ganjar, ya sama juga udah kelihatan framingnya, yaitu dari contoh masukan GPI, sama-sama GP, tapi itu adalah barang yang beda. GPI, lantas ada LOWI, ada BICC, masuk di dalam seolah-olah nyambung dengan MEF yang MEF-nya nggak sampai 100%. Padahal namanya mengukur kekuatan militer itu capability adalah global power, yaitu dari daya pukul. Yang daya pukulnya ini dari 2019, 2020, 2021 sampai 2023 konstan naik 17, 16, 15, jadi sekarang 13. Jadi mau disebutin begana begini, ini pasti udah ibaratnya dikasih tahu juga bakal ngeyel lah. Nah itulah maksudnya Pak Prabowo ini kan tidak ingin mempermalukan. Kan saya sudah kasih tahu detailnya. GPI itu apa, LOWI apa. Saya belum spill yang satu lagi, yang BICC nih. Itu lebih paripurna lagi ngawurnya. Tidak ada urusan dengan kemampuan military capability. Baik, soal tadi yang disampaikan oleh Mas Al juga, Bang Bobi, bahwa memang tidak ada perencanaan yang dibuat oleh Pak Prabowo sebagai Menhan, Bang Bobi. Ya itu adalah sebuah penghinaan ya, kita punya Kementerian Perencanaan Bappenas. Kita sebelum melakukan pembelian dalam Undang-Undang APBN pelaksananya ada audit BPKP untuk menjadi DIPA proyek.
setelah selesai itu banyak diaudit oleh BPK. Lantas sebelumnya ada KKIP. Saya rasa itu adalah ya mungkin Saya mau itulah nanya, saya bilang, Mas tidak Bobi, objektif. emang itu adalah penghinaan terhadap perencana satu negara karena Pak Prabowo udah buat buku putih mulainya pertahanan, kan Mas Bobi. bukan dari satu Mas Bobi, kementerian saja. Itu Pak Prabowo udah buat lebih buku ngawur putih lagi dan pertahanan saya belum? rasa pantas tidak dijawab. Enggak. Bang Bobi, ada Saya pertanyaan juga dari nanya, Mas Al. Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum? Kenapa? Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum, Mas Putih Bobi? pertahanan itu memang buku Baik. putih pertahanan itu ada di 2015 dan Baik, buku putih Iya, Bang Pak Bobi, mohon Bobi. maaf, sebentar Mas Al. Pak Bang Bobi Prabowo sebentar, sampai Mas Al sekarang. sebentar. Mohon maaf, saya harus potong. MFF ini adalah kesinambungan dari Baik. 2009, Bang Bobi. 2014, Ya, Bang Bobi. 2019 yang selesainya 2024. Mas Bang Bobi, Bobi, mohon maaf, saya- harus saya potong Mas Al juga. Iya, Kita iya, harus iya. jeda sejenak. Bang dari Bobi. MFF yang akan selesai di tahun Ya. 2024. Nanti Bang Bobi ya dilanjutkan kembali, nanti Sederhana kita akan buat- lanjutkan. Bang Bobi bisa berikan jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Al, tapi setelah Iya. jeda berikut ini termasuk juga Pak Jazilul, Bang Ciko yang mengatakan tadi Bang Bobi disebutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut spekulatif sehingga tidak perlu untuk dijawab saat lagi. Baik pemirsa, tidak bisa kita pungkiri memang bahwa banyak sekali data-data mengenai pertahanan keamanan negara ini yang sifatnya statusnya adalah rahasia. Sehingga kemudian pada saat rapat Komisi 1 DPR berlangsung dengan Kementerian Pertahanan, ini memang berlangsung kebanyakan berbeda dengan komisi-komisi lainnya dan juga kementerian-kementerian lainnya, berlangsung secara tertutup dan juga hasilnya tidak bisa dipublikasikan kepada umum. Kami juga punya data kepada Anda mengenai kerahasiaan data-data mengenai Hankam ini. Kami akan sajikan. Baik, tapi nanti sambil juga kita akan tunggu data-data yang kami siapkan untuk kami sajikan ke hadapan Anda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kalau tadi sudah ditanyakan oleh Mas Al, tapi memang belum kita dapatkan jawaban dengan jelas karena saya harus memotong untuk bisa menuju ke jeda terlebih dahulu. Tapi silakan Bang Bobi, pertanyaan dari dari Mas Al tadi, apakah kemudian sudah ada Tadi buku apa ya? putih Jadi lupa pertahanan? lagi itu Udah tadi. dijawab Ya, tadi. apakah ada? Apakah Buku sudah putih dibuat buku putih pertahanan oleh Pak Prabowo? Itu yang ditanyakan oleh Mas Al. Tadi Bang Bobi sempat menjelaskan memang, tapi sudah harus terpaksa saya putus karena kita harus jeda. Silakan Bang Bobi. Ya gini, defense white paper itu memang dimasukkan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Kita pernah membuat tahun 2008, 2015, dan juga kita walaupun tidak membuat buku putih pertahanan, tapi itu ada Perpres Jakumhanek. Dan sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita tidak perlu meniru harus membuat white paper dalam satu periode masa jabatan presiden. Karena memang di dalam Jakumhanek itu adalah memastikan bahwa MFP ini tercapai. Dan memang tercapainya itu bukan masalah soal 100% karena kita ada dapat COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021. Jadi soal defense white paper itu saya rasa bukan hal yang sangat diwajibkan, tetapi sudah ada masuk di dalam Jakumhanek 2021. Baik, sebelum Mas Al nanti mungkin bisa berikan tanggapan, saya tahan dulu karena Pak Jazilul dan juga Bang Ciko saya berikan kesempatan juga soal pertanyaan spekulatif sehingga tidak perlu ditanggapi, Pak Jazilul. Ya, saya pikir apa disampaikan Prof. Araf tadi sudah bahwa tidak ada urusannya dengan Asia Negara. Itu hanya ketidakmampuan pertanyaan. Pak Jazilul, mohon maaf, saya harus cut terlebih dahulu karena sepertinya ada kendala komunikasi, kami tidak bisa mendengar suara dari Pak Jazilul dengan jelas, ada delay. Bang Ciko saja, silakan Bang Ciko. Kalau bahasa spekulatif atau bahasa dianggap tadi ngawur dan lain-lain, saya rasa gini, kok pertanyaan itu nggak boleh dipilih-pilih, ya kan? Kenapa memilih pertanyaan sesuai siapa yang mau jawab itu kan nggak bisa begitu. Ini KPU sudah membuat sebuah format debat, ada aturan-aturannya. Nah, selama itu masih dalam aturan harus dijawab. Dan ini bukan untuk antar dua capres itu, jawaban itu dan pertanyaan itu bukan ansih hanya antar dua orang ini. Kalau antar dua orang ini saja bisa dilakukan di ruangan tertutup seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tetapi debat capres dan cawapres ini kan adalah pemenuhan hak publik untuk mengetahui gagasan, wawasan, visi, misi maupun
pengetahuan yang substantif mengenai bidang-bidang masing-masing. Nah, ini penting untuk dijawab gitu. Atau dijawab seperti Bobi menjawab dengan sangat fasihnya. Dalam waktu tidak sampai 4 menit dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa bisa dijawab oleh Pak Prabowo tadi. Tetapi pada prinsipnya ini kan kita kembali lagi ke soal debat ya kan. Pak Prabowo tidak mampu menjawab, tidak mempunyai pengetahuan cukup, tidak mempunyai data yang cukup sehingga dia mengatakan semua seakan-akan rahasia. Kalau kita bicara soal rahasia Mas Bobi, kan ada tadi Mas Bobi dengan lantangnya mengatakan soal Global Power Index tentang daya pukul Indonesia, ya kan ada indeksnya, ada ratingnya, ada lembaga riset yang melakukan itu. Nah artinya apa? Kan tidak sebegitu rahasianya sehingga diketahui oleh lembaga riset, ya kan? Global Power Index ini ukurnya pakai apa? Pakai cenayang? Kan enggak. Ya kan, pakai laporan-laporan bagaimana negara ini telah membeli pesawat dari mana, memberi apa dari mana, ya kan, jumlah pesawat dari mana. Kita bisa Google Amerika mempunyai pesawat tempur berapa, ada 5 ribuan, mempunyai F-22 berapa, gitu ada. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak sensitif pun tidak disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Saya curiga karena memang di era Pak Prabowo sebagai Menhan ini, memang delivery daripada pembelian alutsista ini sangat minim dibandingkan era Menhan sebelumnya. Nah, rasanya kalau seorang Menhan itu ketika ditanya soal rekam jejaknya, dia harus bisa minimal caranya adalah membandingkan dengan Menhan sebelumnya. Di era saya ini seperti ini loh, tidak seperti yang lain. Nah, itu untuk menunjukkan sebuah prestasi. Jangan-jangan ini hanya pengalaman 4 tahun tanpa ada prestasi apa-apa. Karena kita tahu delivery yang ada adalah delivery Bushmaster bekas, hibah dari Australia sebanyak 15 unit. Dan delivery Falcon 2 unit Falcon business jets yang hanya bisa digunakan untuk pengangkutan VIP TNI, bukan untuk petempur ataupun untuk prajurit dan lain-lain. Nah, ini yang nyata gitu. Nah, itu yang seharusnya bisa disampaikan oleh Pak Prabowo, atau memilih untuk everything is to be concealed, semuanya untuk dirahasiakan gitu kan, nggak bisa begitu juga. Oke Bang Ciko, nanti sebelum kita kembali ke Pak Jazilul dan juga Mas Al, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan data yang sudah sempat saya sampaikan mengenai kerahasiaan negara, mengenai data pertahanan keamanan. Ini dia, informasi pertahanan keamanan negara tidak bisa dibuka ke publik, informasi dan dokumen, strategi, intelijen, operasi taktik dan teknik, kemudian juga gambar data situasi. Nah ini dia, juga tidak bisa dibuka informasinya ke masyarakat mengenai jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan keamanan negara. Karena ini juga menyangkut kekuatan dan kelemahan sebuah negara. Data perkiraan juga kemampuan militer dan pertahanan negara terbatas pada skala tindakan atau indikasi dapat membahayakan kedaulatan negara. Nah kita juga berikutnya nanti akan membandingkan peringkat militer dari negara-negara di ASEAN. Ini dia data negara ASEAN, Anda juga bisa saksikan sendiri seperti apa perbandingannya, peringkatnya, bagaimana peringkat dari 3 negara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, di mata dunia mengenai kekuatan militer dari masing-masing negara. Baik, tadi sempat saya putus Pak Jazilul karena kami tidak bisa mendengarkan sama sekali suara Pak Jazilul, ada delay tadi dan juga terpatah-patah. Silakan Pak Jazilul dilanjutkan penjelasannya. Nah tuh udah ada tuh di TV One. Lebih bagus. Ya. Ya, silakan Pak Jazilul. Pak Jazilul, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Pak Jazilul. Mas Al saja silakan langsung diberikan tanggapan, termasuk juga masukan. Saya rasa yang lebih cocok debat kemarin malam menjadi kandidat Mas Bobi ketimbang Pak Prabowo gitu. Karena Mas Bobi lebih lancar. Walau catatan saya terhadap Mas Bobi adalah pertama itu ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa Prabowo belum membuat defense white paper. Buku putih pertahanan ini penting. Kenapa? Masyarakat ingin tahu bagaimana arah pertahanan, orientasi pertahanan. Dijelaskan melalui buku putih pertahanan. Itu pun pentingnya. Kenapa? Masyarakat kan bayar pajak, uangnya digunakan APBN untuk pertahanan. Pengen tahu dong sektor pertahanan bagaimana. Itu kenapa dia menjadi public goods. Kedua adalah menjelaskan ke kawasan dalam kerangka apa yang disebut dengan confident building measures. Membangun kepercayaan di kawasan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam kawasan di negara-negara di wilayah Indonesia yang dekat dengan Indonesia. Oleh karenanya buku putih pertahanan itu penting buat Menteri Pertahanan membuat. Oleh karena itu ketiadaan buku putih pertahanan menjadi problem terkait dengan
orientasi dan akuntabilitas kepada publik masyarakat. Padahal demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo tidak membuat ini sampai sekarang. Ini masalah. Gitu lah. Padahal Undang-Undang Pertahanan menyebutkan ini menjadi penting. Yang kedua adalah soal tentang pihak ketiga. Saya kenal Mas Bobi ini dari lama. Dan Mas Bobi tahu saya nakal juga dari lama soal membongkar sektor pertahanan. Upaya mengatasi sektor pertahanan untuk modern, salah satunya adalah harus menghapus pihak ketiga, harus G2G. Nggak boleh ada PT perusahaan yang mendominasi di situ. Pertanyaan Pak Anies itu tentang hal itu. Saya ini dulu membongkar kasus skandal Sukhoi, Mbak. Dugaan keterlibatan PT Trimagara Tama pada masa itu. Bahkan saya ke KPK dan ke Komisi 1. Waktu itu ketemu juga anggota Komisi 1. Waktu itu mungkin Mas Bobi sudah ada. Dan saya menyerahkan data itu terkait dengan dugaan itu. Dan implikasinya apa? Dipecat jadi dosen Universitas Pertahanan karena membongkar skandal dulu. Sekarang di masa Pak Prabowo, Ibu Koni yang pertamalah mengangkat isu tentang PT TMI dari 2020-2021. Dan berbagai media juga akhirnya mendapat sumber. Ada PT TMI dalam persoalan di sektor alutsista dan konteksnya adalah terkait dengan Kementerian Pertahanan. Nah, itu dipertanyakan oleh Pak Anies. Itu harus dijawab. Kalau memang nggak ada, jawab nggak ada. Kalau nanti Pak Anies jawab ini ada kok datanya, bukan berdalih dengan kerahasiaan. Saya setuju. Sembunyi dari kerahasiaan sesungguhnya menunjukkan ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan ketidakmampuan untuk menjelaskan ide, gagasan, dan data yang ada. Jadi sekali lagi saya pertegas, lebih baik menjadi kandidat presiden Pak Bobi ketimbang Pak Prabowo malah. Terima kasih. Terakhir silakan Bang Bobi, terakhir. Setuju. Enggak, itu saya tetap menyampaikan bahwa pertanyaan yang spekulatif, tidak ada bukti pelanggaran apapun, tidak ada data mengenai apa yang di-engage, itu tidak perlu dijawab. Karena apa yang mau dijawab, kecuali memang sudah ada pelanggaran hukumnya, kecuali memang PT tersebut sudah ada kontrak award dari Kemenhan yang memang sudah dipublikasikan dan ada suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun kita sebesar ingin dengan berbagai teknik retorika memenangkan perdebatan, tapi tetap ada menurut saya hal-hal yang tidak etis, yang spekulatif, menggiring pada opini yang salah, itu yang saya yakin Pak Prabowo tidak ingin mempermalukan, Pak Prabowo juga tidak ingin menyalahkan, tetapi lebih baik itu tidak usah dijawab. Baik. Debat ini bukan bicara dipermalukan atau tidak, menjelaskan tentang data dan argumentasi, Mas Bobi. Seperti Mas Bobi menjelaskan sekarang, ya kan. Sayangnya waktu kita juga begitu terbatas dan Pak Jazilul juga masih terkendala komunikasi, kami tidak bisa mendengar. Kami berikan kesempatan beberapa kali tadi, tapi masih juga patah-patah. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Bang Bobi terima kasih, Pak Jazilul terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Mahal juga terima kasih. Bang Bobi, Pak Jazilul. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, mencerahkan pengetahuan masyarakat mengenai data hankam tanah air, termasuk juga bisa menjadi masukan masyarakat untuk memilih kandidat favoritnya, Capres-Cawapres pada 14 Februari mendatang. Kami kabarkan, Anda putuskan. Setelah jeda, Anda bisa menyaksikan informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Ken Ane, tapi tentunya setelah jeda berikut ini.